Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Khairul Ikhwan Indonesia dengan NIM 190510079. Dengan video ini saya ingin mempresentasikan tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Arif Rahman selaku dosen mata kuliah Hukum Jaminan. Baik, langsung saja. Saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan hukum jaminan. Hukum jaminan adalah aturan hubungan hukum antara penjamin dan penerima jaminan sebagai akibat dari pengenaan hutang tertentu dengan jaminan. Meskipun dalam undang-undang tidak tertulis pengertian tentang hukum jaminan, namun dalam KUH Perdata dapat ditemukan undang-undang yang mengatur tentang jaminan secara umum, yaitu pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata. Dalam pasal 1131 KUH Perdata disebutkan segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Dengan demikian, menurut pasal ini, segala harta kekayaan seseorang otomatis menjadi jaminan atas hutang yang telah dibuat. Kemudian ada objek dan ruang lingkup hukum jaminan. Objek dari hukum jaminan dibagi menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah bahan yang dijadikan sasaran dalam penyelidikan, sedangkan objek formal yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materialnya. Jadi, objek hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Ruang lingkup hukum jaminan meliputi umum dan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi dua, yaitu jaminan bergerak dan jaminan tidak bergerak. Contoh jaminan bergerak adalah gadai dan fidusia, sedangkan contoh dari jaminan tidak bergerak adalah hak tanggungan. Sedangkan jaminan perseorangan meliputi tanggung jawab dan garansi bank. Kemudian, apa yang dimaksud dengan jaminan? Jaminan adalah suatu barang, harta atau benda yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dalam pengajuan suatu pinjaman. Dalam perbankan, jaminan disebut juga sebagai agunan. Agunan dapat berpindah hak kepemilikannya jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya dalam membayar pinjaman sesuai perjanjian atau penyitaan. Kemudian, apa saja syarat dan manfaat benda jaminan? Syarat-syarat benda jaminan yaitu dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya. Kemudian ada tidak melemahkan potensi atau kekuatan si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya. Kemudian memberi kepastian kepada kreditur bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi. Kemudian ada manfaat bagi kreditur. Yang pertama, terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup. Kemudian memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Manfaat bagi debitur yaitu dapat memperoleh fasilitas kredit dari pemberi pinjaman dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya. Yang kelima, apa saja yang termasuk jaminan kebendaan dan jaminan perorangan? Jaminan kebendaan adalah jaminan dalam bentuk hal mutlak yang mengenai suatu benda, memiliki hubungan langsung dengan benda tertentu, bisa dipertahankan pada siapapun dan memiliki ciri-ciri kebendaan. Contohnya hak tanggungan, gadai dan hipotek. Jaminan perorangan adalah persetujuan dari pihak ketiga yang berguna untuk kepentingan kreditur, mengikatkan diri guna memenuhi perikatan debitur jika debitur tidak bisa memenuhi janjinya. Contoh penanggungan hutang dan perjanjian garansi. Kemudian mengenai jaminan regulasi dan jaminan non-regulatif. Pengertian dari jaminan regulatif adalah jaminan kredit yang kelembagaannya sendiri sudah diatur secara eksplisit dan sudah mendapatkan pengakuan dari perundang-undangan yang berlaku. Contohnya adalah hipotek, gadai, hak tanggungan atas tanah dan garansi. Kemudian ada pengertian jaminan non-regulatif, yaitu bentuk jaminan tidak diatur khusus dalam berbagai perundang-undangan dan dilaksanakan dalam praktik. Jaminan ini ada yang berbentuk kebendaan seperti pengalihan tagihan asuransi dan pengalihan tagihan dagang. Dan ada juga yang bersifat kontraktual seperti kuasa menjual. Kemudian apa yang dimaksud dengan gadai?
Menurut pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu benda bergerak diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang yang berpiutang lainnya, kecuali haruslah didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut. Kemudian bagaimana proses terjadinya gadai? Gadai terjadi apabila debitur atau pemberi gadai menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada kreditur atau pemegang gadai, dan kreditur diberi kekuasaan untuk mengambil pelunasan dengan menjual barang, apalagi kreditur wan prestasi. Kemudian bagaimana proses pelelangan jaminan gadai? Pelaksanaan lelang atas jaminan gadai memiliki beberapa tahapan, yaitu persiapan tanggal pelaksanaan lelang, pengumuman lelang, penetapan jumlah dan taksir ulang barang, pelaksanaan lelang, dan penawaran harga oleh pembeli. Kemudian pemenang lelang ditetapkan setelah mendapat penawaran tertinggi, dan penawaran ini disebut 2 kali dan ditanyakan kepada publik apakah masih ada penawaran yang lebih tinggi. Jika tidak penawaran lagi, barulah ditetapkan pemenangnya dengan didahului perkataan 3 kali. Kemudian jelaskan hak-hak lain yang bukan merupakan hak kebendaan tetapi mempunyai persamaan dengan hak kebendaan. Seperti halnya hak kebenaran, hak privilege merupakan hak yang memiliki jaminan untuk didahulukan meski mempunyai sifat yang mirip dengan hak kebendaan. Namun hak privilege bukanlah hak kebendaan, karena privilege baru timbul apabila suatu kekayaan yang telah disita ternyata tidak cukup untuk melunasi hutang tersebut. Baik, mungkin sekian presentasi tugas UTS hukum jaminan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.